Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala khatim lima sabaq nasrul haqqi wal haqqi hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulmatil haqqi ila nuril fahmi وافتح لنا أبواب الرزق بأخلاق الحسن والحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني قلبي بحق النبي والآل. Qala al-mu'allifun rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Imran, berkata Imam Ibrahim al-Laqani, sampai perkataan beliau, idza kanat martabatu ahlul baiti 'inda Allahi kama qulta faman lam bihim fi hayatihim al-yawmiyah. Apabila martabat derajat ahlul bait di sisi Allah Ta'ala adalah setinggi yang engkau katakan, maka apa saja akhlak yang seharusnya menjadi pegangan mereka. Nah, pegangannya apa namanya yang dibahas oleh Siti adalah akhlak ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu secara praktek siapapun yang beriman kepada Nabi dan mengamalkan sunnah Nabi tentu akan mengikuti apa yang dicontohkan di hadis-hadis tersebut. Maka ujar beliau di antaranya at-taqwa wal khasyiyah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ketakwaan yang sempurna serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahla baiti haula yarawna annahum awwal nasibi wa laysa kadzalika inna ma'hum minkum al-muttaqun man kana wa haythukan. Sesungguhnya di antara ahlul baitku adalah orang-orang yang memandang bahwasanya mereka lah yang paling dekat denganku, dan tidak seperti yang demikian. Sesungguhnya kekasih-kekasihku di antara kalian semata adalah orang-orang yang paling bertakwa, siapapun mereka dan dari manapun latar belakang mereka. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ala bani fulan laisu bi awliyai inna mawali Allah wa salihul mu'minin. Sesungguhnya keluarga suku fulan bukanlah kekasih-kekasihku. Sesungguhnya kekasihku adalah Allah Ta'ala semata dan orang-orang soleh di antara kaum beriman. Lakinna lahum rahimun sa'abulluha bibadaliha. Hanya saja mereka memiliki ikatan kekeluargaan denganku, yang mana aku basahi dengan ikatan kekeluargaan tersebut. Kemudian di antara amalnya juga adalah az-zuhdu wal wara', sikap zuhud terhadap dunia dan sikap kehati-hatian. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, Allahumma arini ad-dunya kama hiya. Wahai Allah Ta'ala, perlihatkan kepada kami dunia sebagaimana bentukannya dia. Nah, karena hakikatnya dunia dibandingkan dengan alam barzakh saja sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kenikmatan yang kita saksikan di dunia, mulai dari makanan yang enak, gedung-gedung megah, kemudian pengikut yang banyak dan puji-pujian orang, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang akan didapatkan orang-orang mukmin selesai ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Nah, makanya orang-orang yang berpikir untuk membahagiakan ayahnya, membahagiakan kakeknya, habis wisuda ziarahnya ke makam kakeknya, habis dapat SK atau dilantik sebagai kepala kantor kepala dinas, berziarahnya ke makam orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya kadang mendapat kebahagiaan lebih hanya karena anaknya itu jadi kepala kantor, atau hanya karena anaknya itu
itu lulus selesai S3 jadi guru besar atau ada. Yang membuat orang-orang di dalam barzah itu berbahagia adalah semata-mata kunjungan orang-orang yang dicintainya selama di dunia. Itulah yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna musta'nasal mu'min, orang-orang mukmin itu di alam barzah itu akan bermanja-manja atau merasa senang ketika orang-orang yang disayangnya selama di dunia itu datang berkunjung ke makam-makam mereka. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, wahai Allah Ta'ala, perlihatkanlah kami dunia sebagaimana bentukannya. Kemudian sabda Nabi SAW, ya Bani Hashim, la ya'tinan nasu yawma qiyamah bil akhirah, yahmiluna ala dhuhurihim wa tatuna bid dunya ala dhuhurikum. Wahai segenap Bani Hashim, jangan sampai nanti orang-orang pada hari kiamat di akhirat mereka bawa di punggung mereka segenap amal, sementara kalian membawa segala kekayaan kalian selama di dunia. La ughni ankum min amri syai'a. Kalau sudah seperti itu, aku tidak bisa memberi syafaat sama sekali kepada kalian. Wa qala inna awliya'i humul muttaqun wa in kana nasabu aqrabu min nasabin. Sungguh bahwasanya kekasihku adalah orang-orang yang bertakwa semata, sekalipun nasabnya itu lebih dekat dengan nasab yang lainnya. La taqtin nasu bil amal wa taqtuna bid dunya tahmiluna ala riqabikum. Jangan sampai manusia masyarakat lain datang hari kiamat dengan segenap amal, sementara kalian datang dengan urusan duniawi yang kalian bawa di pundak-pundak kalian. Fataquluna ya Muhammad, faqulu hakada wa hakada wa amrada fi tilakatil mutibai. Jangan sampai kalian akan memanggilku nanti, wahai Muhammad. Kemudian aku akan menjawab begini-begini. Kemudian beliau memberi isyarat dengan kedua dari tangannya itu tadi. Artinya Nabi lepas tangan. Jangankan memberi bantuan, menjawab dengan kata-katanya pada. Nabi memberi isyarat dengan kedua tangannya ini. Nah, artinya keadaan bantuan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di riwayat yang lain ada tambahan, inna haula ahli wa la uhibbu an yaqulu tayyibatahum fi hayatihim dunya. Sungguh bahwa Ali dan Fatimah itu adalah ahli baitku. Aku kada suka mereka makan makanan yang nyaman selama mereka hidup di dunia. Karena memang orang-orang yang terbaik dari nasab yang terbaik itu kada diciptakan untuk berbahagia di dunia. Mereka diciptakan untuk menjadi panutan, menjadi keteladanan di dalam kesederhanaan dan di dalam amal. Cuma kesederhanaan itu memang dalam urusan kepentingan kita sendiri. Kalau untuk hidup kita sendiri, sesederhana yang kita bisa. Tapi kalau untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pakailah barang-barang terbaik lain, termewah lain, barang-barang yang terbaik yang memang paling bermanfaat. Abad terus kumpul itu, ketika istana kenegaraan itu ada yang datang berkunjung ke sekumpul di zamannya, itu kagum dengan setelan sistem yang ada, lebih bagus daripada apa yang ada di istana negara kualitasnya. Cuman harga mic-nya aja sebiji itu sekarang 30 juta, langsung impor dari Jerman. Ini kadang main-main jadi alatnya sebiji. Nah, di sana ada berapa biji alatnya itu? Belum alat-alat sistem yang lain. Artinya memang kalau urusan dakwah kepada Allah Ta'ala, pakai peralatan terbaik. Tapi kalau untuk kepentingan kita sendiri, maka sesederhana yang kita bisa. Guru Bangil, Guru Syarwani dan Bangil Sidin kada punya lemari pakaian, lemari baju itu kada punya. Nah, yang ada lemari kita. Pakaian Sidin itu numpang di bawah lemari kita. Lemari kita Sidin bagus. Nah, cuman ya pakaian Sidin numpang di lemari kita itu tadi. Kada ada surat khusus untuk pakaian itu ada. Dan karena memang pakaiannya kada banyak juga. Nah, kemudian at-tawaddu beradab dan tawaduk kepada masyarakat yang lain. Maka sebuah masyhur kisah Ibnu Abbas di dalam adabnya dan semangatnya di dalam menuntut ilmu. Kemudian kisah Zaid bin Thabit. Karena Ibnu Abbas ini disebut oleh para sahabat yang lain bahwasanya beliau itu membuka majelis di mana majelis itu menjadi kebanggaannya bangsa Quraisy, kebanggaannya suku Quraisy. Sahabat Ibnu Abbas selain ahli di riwayat Nabi SAW, ahli di dalam tafsir, beliau juga ahli di ilmu-ilmu yang berkembang di zaman tersebut. Nah, ilmu yang berkembang di zaman itu bukan sains, bukan komputer seperti di zaman kita. Ilmu yang berkembang di zaman tersebut itu masih relatif sederhana, yang berkaitan dengan
sastra Arab, syair-syair, sejarah, kemudian ilmu politik, tapi gaya politik di zaman itu dan sejenisnya. Nah, sahabat Ibnu Abbas ini menguasai semua bidang-bidang tersebut. Beliau bisa mengajar di berbagai bidang tersebut. Nah, maka ada riwayat antara Sidin dengan Zaid bin Thabit. Maka beliau rahimahullah ta'ala mencium tangannya. Hakadha umirna an naf'ala bil ulama'i masyhurah. Beginilah kami diajarkan untuk bersikap terhadap para ulama kami, dan ajaran tersebut masyhur. Kemudian mengatakan Ali bin Abi Thalib, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidah." Aku adalah hamba bagi orang yang mengajariku satu permasalahan. Memang kalau terjemahnya satu huruf, tapi satu huruf itu adalah hiperbolis dari satu permasalahan. Jadi satu masalah yang seseorang itu mengajari Sidin, maka Sidin akan mengabdi kepada orang-orang tersebut. Cuma dulu dari catatan sedikit, bahwa berguru itu kada cocok sebenarnya bagi orang awam. Berguru itu cocoknya bagi para ulama. Duduknya kita di hadapan seorang guru, kemudian guru memandang kita, maka itu lebih baik daripada kita belajar semalaman. Tapi itu kada cocok untuk orang-orang awam. Itu cocoknya untuk para ulama. Kenapa? Para ulama itu sudah biasa belajar, para ulama itu sudah terbiasa beribadah. Maka ketika para ulama mencari seorang guru, yang dicari adalah guru-guru yang dapat membukakan hatinya. Ilmunya sudah tahu nih, bahwasanya guru-guru kita hari itu biasa. Yang namanya zikir 70.000 sehari dalam seminggu itu biasa. Yang namanya menghatamkan dari khairat sekali seumur hidup atau sebulan sekali baca hatam dari khairat sekali hidup itu biasa. Yang namanya baca Al-Quran 3 kali hatam, 5 kali hatam, 10 kali hatam selama bulan Ramadan itu biasa. Maka ketika para ulama itu belajar kepada seorang guru, harapannya adalah dengan berkat pandangan guru itu Allah Ta'ala jadikan semangat untuk beribadah yang lebih lagi di hati mereka. Nah, bandingkan dengan isi hati orang-orang ketika berhadapan dengan guru. Wah, aku cium tangan dengan guru, tanganku bersentuhan dengan Sidin, insya Allah tanganku ada kesentuhan di neraka. Itu kalau yang dipikirin orang awam, kada seperti yang dipikirin para ulama. Para ulama ketika berguru itu dengan harapan guru ini membuka ruhaniyah, membuka ilmu-ilmu laduni yang ada di dirinya. Para ulama ketika belajar kepada guru-guru, harapannya habis belajar dengan guru itu, yang awalnya tahan 1 hari itu 1000 salawat, itu istiqomah 5000 salawat. Itu niatannya para ulama ketika berguru. Ada pun orang-orang awam niatannya berbeda. Orang-orang awam itu justru berpikir kayak caranya bertemu dengan guru yang dia itu kadang perlu kebanyakan amal. Kayak caranya bertemu dengan guru-guru yang dia itu kadang perlu kafarah atau taubat atas dosa-dosanya. Makanya kami katakan berguru itu kadang cocok untuk orang awam. Orang awam itu belajar aja ilmu syariat, banyak beramal. Kecuali sudah sampai makomnya nanti. Misal guru mengatakan kayak gini, mudah-mudahan semuanya dapat syafaat Nabi SAW, kencang aminnya. Apalagi mudah-mudahan semuanya sugih dunia akhirat, tambah kencang itu doanya. Coba kalau gurunya berdoa, mudah-mudahan di sini tidak ada yang meninggal kecuali pernah sholat 100 rakaat dalam 1 malam. Itu tidak ada yang mengaminkan itu. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang meninggalkan majlis kecuali di tahun ini dia samaannya istiqomah baca sholawat 2000 sehari semalam. Itu tidak ada yang sama mengaminkan. Karena memang karena kesitu niatannya orang-orang ketika berguru. Adapun para ulama ketika berguru, maka tujuannya adalah membuka rohaniannya, memberi semangat mereka di dalam beramal. Nah, maka di sini ada kisah antara sahabat Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit terkenal sebagai salah satu ahli fatwa. Maka sahabat Ibnu Abbas mencium tangan Sidin. Nah, kemudian Zaid bin Thabit pun mencium tangan dari sahabat Ibnu Abbas dengan alasan bahwa beginilah kami diajari beradab terhadap keluarga dari Nabi SAW. Kemudian sifat yang ketujuh adalah al-karam wal-ihsan, amat dermawan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Maka Nabi SAW memuji Ahlul Bait karena mereka tidak seperti manusia yang lainnya. Bahwa Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, Inna Ahlul Bait idza wahabna syai'an la nasta'iduhu. Sesungguhnya kami Ahlul Bait, kalau sampai kami memberi sesuatu, maka barang itu tidak akan kembali kepada kami. Atau salah satunya juga dikatakan oleh anak Sidin, cucu Sidin,
Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainul Abidin bin Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau mengatakan nahnu ahlul bait idza akhrajna syai'an min milkina la ya'udu ilaina. Itu akhlaknya ahlul bait. Ujar mereka, kami keluarga Nabi. Kalau kami keluar dari kami satu barang, maka barang itu kada bakal kembali kepada kami. Makanya orang pernah pinjam uang dengan menantunya Henry Sekilo Ibrahim Alatas. Pinjam uang ketinggalan, hendak ke Banjil, naik angkot ketinggalan uang. Kalau balik ke pondok, keluarnya susah. Akhirnya pinjam dulu. Begitu waktunya besoknya kembalikan, kada mau menerima sini. Hanya sadar, hanya ingat bahwasanya memang keluarga Nabi sekalipun meminjamkan, itu kan hitungannya sudah keluar itu, maka karena bakal ditarik kembali lagi, itu sudah lepas dari mereka. Makanya kalau bertemu dengan sahabat-sahabat yang lurus, sebaiknya jangan pinjam uang dengan mereka dan dengan yang lain, karena mereka ada beban moral untuk contoh dari dadu-dadu mereka. Kalau sudah satu barang itu keluar, maka kada lagi berbalik kepada mereka. Nah, kalau ada yang hendak mengamalkan kita dulu, silahkan dulu. Itu adalah amalan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wan nashu wal irsyad. Kemudian semangat amar ma'ruf dan nahi munkar, dan memberi nasihat serta memberi suri tauladan. Li muhibbil ghalin aw mughidin, baik kepada orang yang cinta berlebihan ataupun kepada orang-orang yang membenci. Maka fa'innahu mahalikani kama qala sayyidina wajah. Karena dua jenis orang ini sama-sama akan merusak, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali dan Rasulullah SAW, inna fika mathalan bin Isa ibadatul yahud hatta bahatu ummahu wa arbatahu an-nasar wa arbatahu an-nasar hatta nazaruhu bil manzilatil lisanihi. Ujar Nabi SAW kepada sahabat Ali, sungguh pada diri itu ada kemiripan dengan Nabi Isa, bahwa ia akan dibenci dengan kelompok Yahudi hingga mereka mendustakannya dan menuduh ibunya. Kemudian akan dicintai oleh orang-orang Nasrani hingga mereka memposisikannya melebihi dari posisinya seharusnya. Ala wa innahu yahdiku fitnani muhibbul muhrid yaqruduni bima laysa fihi wa mubghidun yahmilhu syana'ani ala ayatan bahasni. Ujar Sidin, ketahuilah bahwa akan celaka dua jenis kelompok. Yang pertama orang yang cinta berlebihan, yang mereka sampai menisbahkan hal yang tidak pantas padaku. Kemudian orang yang amat membenci, yang mana mereka itu terus-menerus menghujat terhadapku dan menuduhku yang macam-macam. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib nasibnya adalah Sidin itu dilaknat sepanjangan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. 80 tahun dinasti Umayyah berkuasa dan pusatnya di Damaskus. Selama itu juga ada kewajiban dari pemerintah untuk melaknat keluarga sahabat Ali bin Abi Thalib. Makanya jarang sekali ada ulama muncul dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang resiko politik di zaman tersebut. Makanya Imam Ja'far As-Shadiq Sidin itu sebenarnya ahli luar biasa. Tapi yang dihadirkan oleh Sidin adalah murid Sidin, yaitu Imam Abu Hanifah dan banyak imam ahlul bait yang lain, yang mana mereka bersembunyi karena tekanan dari para penguasa di zaman tersebut. Nah, sampai zamannya siapa Harun Al-Atus rasanya, yang mana ahlul bait Nabi akhirnya mematahkan badan mereka sebagai simbol bahwasanya tidak lagi perlawanan atau pertahanan dengan senjata. Karena memang di zaman-zaman itu pemerintah kada lagi menyerang dengan senjata, menyerangnya dengan ini. Nah, jadi selesai di zaman beliau. Kemudian riwayat lain bahwasanya Imam Ali Zainul Abidin mengatakan, ya ahal Iraq ahibbun hubbal Islam, fama zallahu hukum bina hatta sallallahu sabah wa anna alaihi qawman faqal lahu ma tajruhukum an tukadikum Allah nahnu min solih qawmina fasitan nakuna min solih qawmina. Ujar Sidin, wahai ahal, cintailah kami sesuai dengan rasa cinta yang diajarkan oleh agama kita. Maka jadilah rasa cinta itu sampai-sampai menjadi perkara, sampai-sampai dan menjadi pertahanan kalau cinta itu terhadap batas yang ditentukan agama. Kemudian ada satu kaum yang memuji
memuji beliau secara berlebihan. Maka ia mengatakan, betapa beraninya kalian mendustakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Karena memang urusan memuji orang lain, Nabi SAW memberikan peringatan bahwa siapapun yang memuji saudaranya itu seolah-olah dia sedang memenggal kepalanya, bukan dengan senjata. Karena pujian akan cenderung untuk melenakan orang lain. Tapi dari sikap baginda Nabi SAW, beliau bukan hanya memuji beberapa sahabat, bahkan memberikan jaminan surga kepada para sahabat tersebut. Nabi pernah di satu majelis itu menyebut sampai 10 orang sahabat yang memuja Nabi masuk surga. Abu Bakar fil jannah, puja Nabi. Abu Bakar pasti masuk surga. Kemudian Umar fil jannah, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Sa'ad bin Abu Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. 10 sahabat itu disebut semua oleh Nabi di satu majelis. Apakah di antara mereka kemudian berbangga? Di antara mereka kemudian berkurang rasa takutnya kepada Allah Ta'ala? Bahkan saat Nabi SAW mengisahkan tentang orang terakhir yang keluar dari neraka dalam bentuk yang sudah karuan, maka sahabat Umar bin Khattab itu sampai mengatakan, mudah-mudahan aku orang yang terakhir keluar dari neraka itu nanti. Maka saat ditanya oleh sahabat yang lain, bukannya dia sudah dijamin masuk surga oleh baginda Nabi SAW? Maka ujar sedikit, sepemahamanku, jaminan dari Nabi SAW itu tetap digantung dengan syarat keimanan. Artinya kalau aku mati dalam keadaan beriman, maka jaminan itu jadi. Tapi kalau aku mati dalam keadaan beriman atau amalku kurang, maka jaminan dari Nabi SAW katakan aku. Adapun yang dikisahkan oleh Nabi, maka sudah pasti nyatanya keluar dari api neraka. Sementara aku tidak tahu kayak nasibku kemudian. Sahabat Umar yang nyata-nyata di hadis sahih disepakati para ulama, akhirat sini dijamin oleh baginda Nabi SAW. Nah, kita baru pernah cium tangan guru aja sudah merasa dijamin surga ya. Kadang gurunya lagi yang menjamin. Nah, itu perubahan. Itu cara-cara seperti itu bukan yang dicontohkan oleh para Nabi SAW dan bukan yang dicontohkan oleh para ulama salafus saleh. Kemudian al-ghirah gibtah. Kemudian sifat yang pantas juga adalah rasa ghirah dan rasa gibtah, atau rasa cemburu dan rasa rasa iri kepada kelebihan orang lain. Tapi iri dalam arti positif. Simpelnya kayak ini. Orang yang paling berhak menguasai ilmu Nabi SAW itu tentu pertama keluarganya dulu, karena sudah mewarisi dari garis keturunannya. Masa ada orang yang lebih alim darinya? Alim, bujur alim inilah bukan soal popularitas lain. Kalau ada misal orang yang hafal kutubus sittah atau hafal 2000 hadis, masa keluarga Nabi hafalnya cuma 1500 hadis, 2000 hadis, ya harusnya lebih dong dari itu. Imam Ahmad bin Siddiq al-Bukhari, salah satu cucu Nabi SAW, itu hafal 100.000 hadis. Beliau orang terakhir yang hafal 100.000 hadis. Beliau belajar di Al-Azhar 2 tahun. Nah, kemudian kalau mau masuk kelas lagi, fokus menghafal kitab yang ada di perpustakaan Al-Azhar. Sampai akhirnya beliau mengaku sebagai mujtahid. Pertama pindah dulu dari madhab Imam Malik ke madhab Imam Syafi'i. Kemudian beliau beristihad sendiri, mengaku sendiri dengan istihad. Nah, kalau ulama-ulama yang lain punya 10 kitab di hidupnya, yang masa keluarga Nabi kada punya kitab sama sekali. Nah, jadi yang dimaksud dan ghirah dan gibtah itu seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, hal-hal yang berkaitan dengan amal. Kalau masyarakat biasa, kalau pesan dari guru banyak itu ke murid-muridnya, kalau orang awam itu jangan kurang salawat kepada Nabi SAW 2000 sehari semalam. Dan itu sebentar aja tuh. Membacanya itu ada sampai setengah jam itu, 20 menit selesai. Kalau mau dipotong 2 bagi 1000, malam 1000 sebentar aja malah. Kada sampai 15 menit untuk sekali baca 1000 salawat itu tadi. Nah, kemudian kalaupun untuk para ulamanya itu jangan kurang dari 5.000 sehari semalam. Kemudian khusus malam Jumat maka dibaca 10.000 sehari semalam. Kalau orang-orang awam yang bukan dari keluarga Nabi salawatnya sebanyak itu, nah maka tentu yang mewarisi darah Nabi SAW itu harus ada rasa cemburu, harus ada rasa iri, jangan sampai kurang dari nilai tersebut. Ruwiyah al-Muhtadi bin Wathiq, diriwayatkan bahwasanya Muhtadi bin Wathiq ketika beliau memegang posisi khilafah, maka beliau melarang segala alat musik dan menghilangkan segala kemungkaran dan melarang segala tempat berkumpul orang-orang yang bernyanyi, dan beliau mewajibkan kepada diri
dirinya menghilangkan habis segala kezaliman di masa pemerintahan beliau. Karena keturunan Nabi SAW dari kalangan keluarga Hasan bin Ali itu banyak yang menjadi raja di Afrika Utara sampai sekarang. Raja Yordania itu adalah keturunan Nabi SAW dari Bani Hashim. Raja Maroko adalah keturunan Nabi SAW dari garis Hasan bin Ali. Nah, dan banyak termasuk raja-raja di Yaman. Nah, itu juga keturunan Nabi SAW, cuma mereka sebagian besar madhabnya Syiah Zaidiyah. Nah, dan yang lainnya. Maka salah satu keturunan yang menjadi raja itu adalah Muhtadi bin Wafiq. Beliau selama hidupnya itu berkomitmen kuat bahwa di masa hidup beliau semua kebongkaran harus habis dari beliau. Dan beliau mengatakan, "Inni la astahi alla yakuna fi Bani Abbas mithlu Umar bin Abdul Aziz fi Bani Umayyah." Aku malu kalau sampai di Bani Abbas itu keadaan yang seperti Umar bin Abdul Aziz dari kalangan Bani Umayyah. Bani Umayyah itu bukan keluarga Nabi SAW. Walaupun kalau ditarik ke atas ya nyambung juga, sama-sama dari suku Quraisy. Cuma itu bukan dari keluarga Nabi SAW. Itu dari keluarga sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu satu keluarga dengan Bani Umayyah. Kalau di Bani Umayyah ada seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka Khalifah Muhammad bin Wafiq itu malu kalau sampai keadaan yang setara dengan beliau. Cuma memang namanya catatan sejarah. Ketika ada banyak orang yang tahu dengan Muhtadi bin Wafiq, ada banyak. Rata-rata orang tahunya tetap dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Sebelum ta'assub al-qaumi, meninggalkan ta'assub atau fanatisme kelompok, wal fakhru bil aba, dan membanggakan ayah-ayahnya, dan tidak boleh berpegang terhadap nasab ayah-ayahnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka disebutkan bahwasanya Zaid bin Musa al-Qadim, dia masyhur ini, termasuk kayaknya Sadah di Balawiyah, bubuhan keturunan Bani Muqaddam, keturunan Imam Ahmad bin Muhajir. Itu salah satu kaisinin adalah Zaid bin Musa al-Qadim. Beliau mengatakan, "Kharaja al-Ma'mun fadhabara bihi fa ansara al-akhiri anil ridha wa bakhu bi kalamin katsir." Beliau pernah suatu ketika keluar pergi kepada Khalifah al-Ma'mun dan ia mendapatkan hajatnya. Maka diberitakan hal tersebut kepada saudaranya Ali Ridha. Maka ia menjelek-jelekannya dengan kalimat yang keras sekali. Di antaranya, "Ma'anta qabilur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safaqat dima'u wa khafatas sabila wa khatal malam yang boleh. Apa yang akan engkau katakan nanti di hadapan kakek kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sampai engkau menumpahkan darah dan engkau mengambil jalan yang buruk dan engkau mengambil harta di luar dari jalan yang halal. Aqarraka haqqan ahlu Kufah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mendapat peringatan dari kebodohan penduduk ahli Kufah ketika Nabi SAW mengatakan, "Inna Fatimah qad ahsanat farjaha wa haramallahu dzurriyyataha 'alan nar." Sungguh Fatimah itu sudah menjaga kemaluannya, maka Allah Ta'ala haramkan keturunannya dari api neraka. Ujar saja. Kenapa ikan wani kemarah dengan pemerintah? Kalau sampai terjadi pertumpahan darah atau ikam tak ambil harta yang mana harta itu kada halal, kamu hendak mengatakan apa di hadapan kaki kita Rasulullah SAW? Atau ikam jangan-jangan tertipu dengan sabda Nabi SAW yang mana itu dibuat-buat oleh penduduk ahli Kufah, bahwa putrinya Fatimah sudah menjaga kemaluannya sehingga Allah Ta'ala haramkan anak cucunya dari api neraka. Ikam terpikir hadis itu kan? Nah, itu yang disampaikan oleh saudara sini Imam Ali Al-Ridha. Nah, hadza liman kharaja min baniha mithlu Hasan wal Husain. Ikam tahulah, kalaupun hadis itu ada, itu untuk orang-orang yang selevel Hasan dan Husain. La li walak, bukan yang level-level aku dengan ikam ini ujarnya. Wallahi mana dzalika illa bi taatillah, dari Allah Ta'ala. Mereka pun sampai ke derajat semacam itu semata-mata karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in arata an tanala bi nasiyatillahi ma nurbitanaka idan akramu Allah minhum. Kalau sampai jika merasa bisa mendapatkan derajat mereka dengan maksiat kepada Allah Ta'ala,
sementara mereka dapatkan dengan taat kepada Allah Ta'ala, berarti nyata engkau merasa lebih hebat daripada mereka dan seterusnya. Jadi keras sekali kritikan saudara Sidin ketika salah satu saudaranya itu merapat kepada pemerintah, padahal merapatnya itu ke Khalifah Al-Ma'mun. Jadi ceritanya kayak gini, Harun al-Rashid itu melahirkan dua anak, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Amin ini lemah kekuasaannya, Al-Ma'mun sibuk belajar. Akhirnya masyarakat di zaman itu ingin Al-Ma'mun yang naik. Nah, ketika Al-Ma'mun memenangkan perang saudara, kemudian memperkuat posisi politiknya ketika itu, nah maka ada beberapa orang yang mendekat kepada beliau. Maka saudara beliau marah, ini kondisinya belum stabil. Kalau sampai terjadi perang lagi, kemudian kamu memihak kepada salah satu pihak, berarti kamu ikut menumpahkan darah kaum muslimin, ujar saudaranya dan seterusnya. Nah, itu adalah nasihat yang keras dari seorang saudara. Waqala li Hasan bin Husain bin Hasan Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Kita beralih ke kitab Fathur Rahman sampai perkataan beliau, waqad taqaddama hadza bidan istanasta bihi ta'ala bihaitsu taqribu al-qalbi fatarna iradatuka fayukshafu laka an wahdaniyati fatarul wujuda kullahu lillah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kasyafkan pada engkau pintu ilmu hakikat ketuhanan, sekiranya kuat di hati engkau ilmu tersebut dan hilanglah segala keinginanmu, maka Allah Ta'ala akan kasyafkan padamu segala kesempurnaan wahdaniyatnya. Fatarul wujuda kullahu lillahi binurin yaktibuhu Allah, maka engkau akan memandang keseluruhan wujud adalah untuk Allah Ta'ala semata atau milik Allah Ta'ala semata, dengan nur yang Allah Ta'ala lemparkan pada hati engkau. Jadi Qaddafi itu melempar keras sehingga bukan hanya pasti masuk, tapi juga mengakar keras di situ, kemudian orang itu shock ketika menerimanya. Makanya bahasa dari situ itu binurin yang dibawah. Karena memang kebanyakan orang-orang kalau Allah Ta'ala turunkan nur pada dirinya, nah maka orang itu akan kada stabil di masa turunnya nur itu tadi. Maka kadang-kadang keluar kalimat-kalimat yang mana kalau dipahami mentah-mentah bisa mengolah salah paham orang-orang di sekelilingnya. Habib Abu Bakar bin Sa'id ketika beliau melontarkan syair Sofwan bin Umayyah, di antara isinya itu kan wa narul jahimi mutfiha, api neraka jahanam pun akan aku padamkan oleh beliau. Wa Jibril rawiha, Jibril itu aku yang meriwayatkan keinian Al-Quran baru ke Nabi SAW. Nah itu diucapkan dalam keadaan kondisi kayak ini, ketika ada hantaman keras dari nur yang Allah Ta'ala letakkan. Maka ujar Sidin di kitab yang sebelumnya kita baca, ada dua jenis orang yang celaka. Pertama, orang-orang yang menghujat mereka di saat mereka mengucapkannya tanpa sadar. Yang kedua adalah orang-orang yang menelan mentah-mentah kalimat dari mereka, mengira bujuran wali-wali Allah Ta'ala bisa memadamkan dari neraka jahanam. Dua-duanya sama-sama celaka. Jadi orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang pasrah kadang menghujat mereka, tapi juga mengembalikan semuanya kepada syariat baginda Nabi SAW. Nah, cuma memang ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya cahaya orang yang beriman itu mengolah takut api neraka. Dalam bahasa di hadis Nabi SAW bahkan akan memadamkan api neraka. Tapi kan semua ulama tahu itu hadis. Jadi ketika orang-orang yang beriman itu lewat di siratal mustaqim, maka neraka itu menyahut, pergi cepat wahai hamba Allah Ta'ala, karena nur imanmu itu bisa memadamkanku. Ya memang ada hadis seperti itu. Cuma kan sebagian orang memahami dikira beneran Sidin itu punya kemampuan untuk memadamkan api neraka. Nah, itu yang salah. Cuma memang kalimat semacam itu bisa terlontar karena kondisi ketika Allah Ta'ala lemparkan dengan keras, tanamkan dengan keras nur ma'rifat kepadanya ketika itu. Cuma kenapa umat Nabi membacakan syair itu? Karena walau kayak apapun itu syair dibacakan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beliau dalam keadaan fana dan banyak mendapat ma'rifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya umat Nabi mengambil berkat dari syair tersebut. Nah, untuk kita dapat keadaan, dapat kondisi
kondisi di mana Abu Bakar bin Salim mendapatkan makrifat besar ketika syair itu terlontar. Nah, kalau yang dari Abah Guru itu syair apa namanya? Syair Abah Guru banyak dibaca itu sebagai itu Khabiri, syair Khabiri. Kemudian fi qalbika atau hakiku di pada ikalan Allah Ta'ala. Maka ketika itu tahqiq atau nampaklah segala fa'almu, segala hilangmu daripada selain Allah Ta'ala. Annahu huwal bari'ul mawjud la anta, bahwasanya ia semata yang wujud bukan engkau. Fala tara illahu bi inayatihi. Nah, maka ketika itu engkau tidak memandang lagi kecuali ia dengan inayah darinya atau dengan karunia, dengan bagian darinya. In salata ilaihi umurka wa tarakta tadbir nafsika intimadan alaihi ta'ala qarrabaka binadrihi ilaika bi'ainir rahmat wal inayah. Kalau engkau lepaskan urusanmu kepadanya dan engkau tinggalkan segala perencanaan dirimu karena bersandar kepadanya semata, maka ia akan dekatkan engkau dengan pandangannya kepada engkau dengan pandangan rahmat dan pertolongan. Sebagaimana kisah Khalil alaihissalam ketika Jibril melempar, ketika ia menghadapi suasana dan Jibril menawarkan bantuan dan seterusnya, ujar sini. Kalau kita benar-benar pasrah kepada Allah Ta'ala, kemudian kita meninggalkan segala perencanaan dari diri kita karena kita berpegang dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan dekatkan kita dengan pandangan bantuan. Makanya pertanyaannya ini, misal kita berhadapan dengan penguasa dolim, yang mana penguasa dolim ini memaksa kita untuk mengatakan hal yang halal menjadi haram, hal yang haram menjadi halal. Misal ada gubernur atau wali kota maksa kita bahwasanya gubernur wali kota itu boleh pakai uang negara untuk berkorban atas nama dirinya. Misal ketika itu dipaksa kita, kalau kata jabatan dicabut, atau bukan hanya jabatan dicabut, kalau zamannya Imam Buaiti itu tahulah apa zamannya. Imam Buaiti itu diseret dari Mesir ke Baghdad dalam keadaan tangan sidin itu diikat ke belakang. Kita jangankan diikat, disuruh jalan kaki, disuruh naik motor dari Mesir ke Baghdad itu kan bakal mau. Jauh itu perjalanannya itu. Nah, sidin berbulan-bulan itu diseret dari Mesir karena menolak untuk taat kepada khalifah ketika itu, sampai dieksekusi langsung di hadapan khalifah. Nah, kita ini kan banding jadi cabut aja jabatannya, yang awalnya komisaris 5 perusahaan lah, tinggal 3, tinggal 2 aja. Itu aja paling ancamannya, karena seperti ancaman ulama terdahulu. Nah, cuma pertanyaan, andai ada penguasa ngancam kalau kalian menghalalkan yang haram maka disiksa, boleh kan kita pura-pura? Boleh aja ketika itu. Nah, kenapa? Karena dalam keadaan terpaksa dan masyarakat tahu bahwa saja itu salah, kita kan apa-apa pura-pura pasrah kepada pemerintah. Jadi kadang ribut, kadang cari masalah kita. Cuman andai kita bisa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia kokoh di hadapan Raja Namrud mengatakan bahwasanya hanya Allah Ta'ala Tuhan yang benar, Namrud itu Tuhan. Nah, maka Sidin ketika itu meninggalkan segala perencanaan dari dirinya dan berpasrah kepada Allah Ta'ala. Maka ketika Jibril sampai menawarkan bantuan, al-qahu bil manjanik, mereka akan melemparkan dengan manjanik itu tadi, maka mereka ingin untuk melemparkan neraka. Maka katanya, alakah hajah, maukah apakah kau perlu bantuan? Maka ujarnya, amma ini kepada wa amma ilallahi fani, kepada engkau aku akan berharap bantuan, adapun kepada Allah Ta'ala maka aku berharap kepadanya semata. Jadi kayaknya Raja Namrud dan para pengikutnya itu sebenarnya semangatnya tinggi, tapi rada bau juga mereka. Bau di mana? Mereka begitu semangat ingin membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai mereka kumpulkan kayu bakar yang jumlahnya itu membunuh. Pertanyaan untuk membunuh manusia itu perlu nggak sampai sebunuh kayu bakar? Kan kada perlu loh. Siapkan kayu bakar, ibaratnya apa namanya? Ibaratnya kayu bakar 50 liter gitu. Ukuran 50 liter lah. Itu mati sudah orang di situ dibakar di situ. Atau dalam peti mati ya. Ini saking semangatnya ingin ingin membunuh Nabi Ibrahim itu sampai terkumpul kayu bakar dalam jumlah besar. Akhirnya bingung soalnya. Ini kayak caranya kita melempar ke tengahnya. Maka api sudah nyala ketika itu. Akhirnya iblis ketika itu membisikkan kepada mereka, lempar aja pakai alat namanya manjanik.
api lontar. Yang mana api lontar itu kan dikenal oleh kelompok Raja Namrud ketika itu. Itu terkenalnya di Yunani. Itu senjatanya orang Yunani. Yunani itu di Eropa, jauh dari tempatnya Nabi Ibrahim. Akhirnya iblis memberitahu untuk membuat ketapel seperti ini, ketapel menjadi api lontar. Akhirnya diikuti oleh mereka. Nah, kemudian ketika dilemparkan kepada api tersebut, barulah Allah Ta'ala berfirman, qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami perintahkan kepada api untuk menjadi sejuk dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Bahkan di sebagian riwayat dikisahkan beliau sempat ada kedinginan ketika di tengah api tersebut. Sehingga dilanjutkan firman-Nya, bukan hanya ya naru kuni bardan, bukan hanya wahai api jalan dingin, tapi disambung dengan wassalaman ala Ibrahim dan tetap menyelamatkan kepada Ibrahim. Nah, maka ujar Jibril, kalau begitu bertanyalah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukup dari permintaanku itu adalah ilmu Allah Ta'ala tentang keadaanku. Jadi sebagian oleh Allah Ta'ala itu kadang mau berdoa kepada Allah Ta'ala. Adapun kita berdoa cuma dibaiki adab doanya. Apa yang dibaiki? Selama ini kita terlalu menagih untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku jawab doanya. Kita fokus kepada soal menjawabnya. Kita kadang fokus kepada perintah berdoa dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala fokus kepada perintah doanya. Karena Allah Ta'ala suruh kita berdoa tidak. Nah, jadi urusan astajib lakum itu urusan Allah Ta'ala. Aku jawab doanya itu urusan Allah Ta'ala. Nah, itu seperti yang kadang-kadang ini. Kalau kalau ada orang mau pinjam uang misalnya datang, baru kita beri syarat. Kalau biniku keluar bawa kopi, aku pinjamin. Kalau biniku keluar bawa teh, berarti kan aku pinjamin. Sebabnya keluar bawanya susu, karena dua-duanya ada kopi ada juga. Nah, itu kan jawaban bersyarat. Tapi kan dijawab kalau permintaannya itu tetap dijawab, cuma dan bukan mesti dengan jawaban bagaimana permintaan kita. Maka bahasa astajib itu bukan dikabulkan sesuai permintaan, tapi dijawab oleh Allah Ta'ala. Karena diabaikan begitu aja ada. Kadang mengolah laporan ke polisi, kemudian ini kadang tahu nih kasusnya digantung atau ditolakkan. Nah, adapun pada sisi Allah Ta'ala, doa itu pasti dijawab. Dijawabnya dalam bentuk apa, maka itu terserah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kita fokus kepada perintah memintanya. Wa inna zatahu ta'ala bi'alam tartabi qadai. Kalau kita bukan Allah Ta'ala dengan kita kadari itu dengan ketentuannya, entah kalau kata dia kata anda yang pakai ini, maka kayak ini jadinya. Nah, hajabaka bika, ia akan menghijabmu dengan engkau sendiri, daripada hadirat bermanja kepada Allah Ta'ala. Karena bisa lagi bermanja kepada Allah Ta'ala, karena bisa lagi bersandar kepada Allah Ta'ala, karena dihijab. Taqarrata bihi Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Silakan bertanya. Ya, Pak. Ini angan-angan setiap orang Islam atau orang beriman. Orang beriman tentunya agama Islam, tetapi orang Islam belum tentu beriman. Tetapi angan-angan itu semuanya ingin ke sana katanya. Lalu ini kalau umat Nabi Muhammad itu ingin masuk surga, itu apakah umat Nabi Muhammad masuk duluan atau Nabi Muhammad belakangan supaya masuk duluan umat saya? Gimana Pak itu? Apa belakangan atau duluan Nabi Muhammad itu Pak? Terima kasih. Oke, bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi? Ziarah kubur itu ada ya, kita memahami bahwa ziarah kubur itu penting dan di situ memang roh itu ada di situ. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan tidak ada roh di dalam kubur itu hanya jasad ada.
Itu. Lalu yang kedua ini apa namanya? Lupa ya. Ini aja dulu kita bahas dulu ini dulu. Pertama, soal semua orang mukmin itu ingin masuk surga. Nah, tapi ketika Nabi SAW memberikan syafaatnya, itu berarti kan ada orang-orang yang masuk surga lebih dahulu sebelum Nabi SAW, karena Nabi sedang menyelamatkan umatnya. Nah, maka kayak jawabannya, memang urusan dimensi waktu di akhirat itu adalah urusan yang sulit dipahami oleh logika kita. Jadi kayak ini, walau kayak apapun kaidahnya, baginda Nabi SAW adalah makhluk pertama yang memasuki surga Allah Ta'ala. Karena yang boleh masuk ke pintu surga sebelum baginda Nabi SAW masuk ke dalamnya. Tapi dari riwayat yang ada adalah sebagian dari umat Nabi itu ada yang dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke neraka. Bahkan ada yang sudah tenggelam habis ke neraka. Sementara hadis itu menunjukkan, ini riwayat Imam Hasan Al-Basri, hadis itu menunjukkan posisi Nabi masih bersujud di hadapan Allah Ta'ala. Nah, belum memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi Nabi kadang berani berucap sebelum Allah Ta'ala berizin. Nah, kalau kayak itu kayak apa? Berarti apa namanya? Berarti yang orang soleh masuk ke dalam Nabi belakang umur. Itu hal-hal yang kita kadang bisa pahami daripada dimensi waktu di akhirat. Nah, makanya ada banyak hadis itu kalau telah mentah-mentah sulit. Jadi kita terimani saja bahwa Nabi yang berdahulu masuk, tapi kita juga imani bahwasanya Nabi SAW memberikan syafaat untuk umatnya. Ya kalau Ustaz yang mau jauh simpel sih kayak ini, Nabi itu masuk surga dulu, habis itu keluar lagi ya, mencari umatnya. Itu jawaban simpel itu. Menurut kadang wani menjawab kayak itu karena hadisnya ada. Hadis yang ada itu adalah Nabi berdahulu masuk surga. Kemudian hadis yang lain juga ada bahwa Nabi itu sujud di hadapan Allah Ta'ala sampai Allah Ta'ala berizin untuk memberi syafaat. Nah yang ada itu. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau umat yadkhulul jannah illa man aba. Sebenarnya semua umatku itu masuk surga ujar Nabi. Yang kadang masuk surga itu kadang mau masuk aja. Orang berhenti ceramah sampai di situ. Hadisnya ada dilanjutkan dengan ini. Tahu hadis itu lanjutannya apa? Ujar Nabi SAW, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang menurut dengan jalanku masuk surga. Yang maksiat dengan perintahku berarti kadang mau masuk surga. Potongan belakang ini kadang nyaman di dalam. Nya kadang menjual di ceramah itu kadang menjual itu nyaman tuh bagian mukanya aja. Kalau bagian mukanya semangat tuh lemah datar. Umat Nabi kadang ada yang masuk surga, kadang ada yang masuk neraka. Semuanya masuk surga kecuali yang kadang mau masuk surga. Lanjutannya yang penting sebenarnya. Ujar Nabi kalau inya masih menurut denganku sekalipun nakal-nakal orangnya. Kayak anak kita juga disuruh sekolah, disuruh apa namanya jangan mandi di sungai. Tetapi mandi juga cuma kepalanya ada basah. Nah sampai sembunyinya. Walaupun kita agak-agak nakal itu, tapi kita masih cinta dengan Nabi SAW. Kita masih sholat, kita masih beramal sedapatnya kita yang wajib dan itu pasti masuk surga dan pasti dibantu oleh baginda Nabi SAW. Tapi kalau dari awal tidak ada keinginan sama sekali, nah ini yang tidak ada keselamatan. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya di kubur itu tidak ada yang namanya roh atau yang banyak, ada jasad saja. Kalau di alam dunia ya, yang ada memang jasad saja. Alam kubur itu roh kita itu berada di barzakh. Barzakh itu alam yang berbeda dari alam dunia. Nah, cuman memang ada sebagian riwayatnya ini kada sekuat di Kutubus Sittah yang mengatakan kalau orang mukmin itu dikunjungi oleh saudaranya, maka Allah Ta'ala akan kembalikan roh orang mukmin itu tadi untuk menjawab salam dari saudaranya. Dan itu ada hadisnya. Imam Suyuti di kitab beliau yang dari Jauhar Mawahib itu menghimpun sekian riwayat hadis yang menunjukkan Allah Ta'ala kembalikan roh orang mukmin ketika ada orang yang datang berziarah kepadanya. Itu pun wali-wali Allah Ta'ala itu berada di mati, mereka bebas mau berkelana di alam mana aja, mau di alam nur Nabi mereka ada, di hadir Allah Ta'ala mereka ada, di alam dunia pun mereka ada. Nah itu ada riwayatnya, ada hadisnya dikumpulkan oleh Imam Suyuti dan Imam Abdurrahman Al-Qaradawi di kitab Jauhar Mawahib ada itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat bagi kita bagi kita dan seluruh khatimah. Rabbana ta'ala wa 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 ta'ala